sebesar 1,3 triliun. Se-Indonesia cuma satu ini. Berarti kita warga Sumsel. Di tahun anggaran 2023 ini kita pelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Interest Indonesian Trisuri. Dimanapun Anda berada, yang sedang menjalani aktivitas, dan semoga selalu berbahagia. Berjumpa dengan saya dalam acara Bincang Santai APBN Knowing Our Stakeholder. Kita sebut dengan istilah bakso. Di mana acara ini bisa terselenggara atas dukungan dari pimpinan Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lydia Kurniawati Kristiana, di mana atas dukungan beliau jadi bisa terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini. Baik, sudah hadir di sini bintang tamu kita yang sangat spesial, Bapak Elsa Friandi ST MSCMN. Beliau adalah Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumsel, ya Pak ya? Ya, betul Pak Rizal. Di mana kita akan membedah, kita akan membahas, kita mendengarkan penjelasan dan informasi dari beliau tentang apa sih kerjaannya ya Pak ya, tugas dan fungsinya dari Balai Besar PJN Sumsel ini Pak. Ya, betul Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Bapak Andi. Apa sih tugas dan fungsi dari BBPJN itu Pak? Ya. Kepada Pak Andi mungkin bisa kita persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Senang sekali kami diundang untuk acara bakso ya Pak ya. Ya betul bakso Pak. Bincang santai APBN Knowing Our Stakeholder itu. Panjangannya agak panjang tuh Pak bakso. Sumatera Selatan. Kami perkenalkan Pak, kami dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah instansi di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk tugas dan fungsi utama kami adalah melakukan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di ruas jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk wilayah kerja kami di Provinsi Sumatera Selatan ini ada 1.560,7 km ruas jalan nasional. Itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk dilakukan pemeliharaan dan 10.000 berapa tadi Pak? 1.560 itu se-Sumsel Pak ya? satu provinsi Sumatera Selatan. Selatan ya. Itu yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami lakukan pemeliharaan dan pembangunan jika ada di ruas-ruas tersebut. Nah, untuk tahun anggaran 2023 ini kami mendapat alokasi anggaran sebesar 1,3 triliun. 1,3 triliun. Di mana 1,1 triliunnya adalah belanja modal yang harus kita belanjakan untuk infrastruktur. Iya. Terus gini Pak, 1,1 triliun itu dibangun apa aja nih Pak, fisiknya Pak? Kan kita juga pengen tahu nih Sobat Interest juga. Ya, betul, pastinya Pak. penasaran nih, kok banyak banget angka anggaran sebesar itu gitu Pak? Ya. Ya, untuk anggaran 1,1 triliun itu kita lakukan untuk pemeliharaan Pak. Pemeliharaan itu kita lakukan sepanjang tahun. Di tahun anggaran 2023 ini kita pelihara semua jalan nasional yang sepanjang 1.560,7 km itu, termasuk ada juga jembatan di situ. Jembatan Pak ya? Nah, kemudian selain itu ada beberapa proyek yang mungkin kita lakukan untuk mengurai kemacetan yang ada di beberapa titik di Provinsi Sumatera Selatan. Yang sedang saat ini kita laksanakan itu ada flyover Skip Ujung di Jalan Basuki Rahmat. Oh, yang di Simpang Angkatan 66 ya Pak? Ya, betul, Simpang Angkatan 66. Kemudian ada juga yang baru kita mulai tahun ini itu di Kabupaten Muara Enim, itu flyover Gelupang dan flyover Bantengan. Nah, selain itu juga ada preservasi jembatan khusus, utamanya yang sedang kita mulai dari tahun anggaran kemarin itu adalah pemasangan lift di Menara Ampera. Pemasangan lift di Menara Ampera.
Oh berarti lift yang di Ampera itu juga kerjaannya BBPJN gitu ya Pak ya? Ya betul Pak. Dulu itu memang di jembatan Ampera itu ada liftnya Pak. Ya. Ada liftnya yang berfungsi untuk pemeliharaan ke bagian atas tower. Namun karena sudah sangat lama sekali, kemudian lift tersebut tidak berfungsi. Nah mulai tahun kemarin kita fungsikan kembali lift tersebut. Betul. Dan itu diperkirakan tahun ini bisa beroperasi tuh Pak liftnya. Kalau liftnya sudah selesai kita pasang, Ya. mungkin tahun ini kita lakukan penataan di ruangan di atas Menara Ampera. Itu ada ruangan sebesar 4 meter kali 17,5 Pak. Nah itu kita lakukan penataan. Itu kalau dari atas itu pemandangannya lumayan bagus Pak. Kita Gitu bisa ya. lihat ke seluruh areal di Kota Palembang. Betul. Nah, artinya dengan telah diperbaikinya lift di Tower Ampera tadi Pak, manfaatnya untuk kita semua nih, untuk sobat interest juga apa tuh kira-kira ya Pak? Ya sebenarnya fungsi utama Akan difungsikan seperti apa gitu? Fungsi utama lift itu kita lakukan untuk menunjang pemeliharaan kita Pak. Menunjang pemeliharaan. Menunjang pemeliharaan. Namun memang kalau kita lihat di Indonesia ini satu-satunya jembatan yang bisa dipasang lift itu cuma di Ampera ini Pak. Wah. Se-Indonesia cuma satu ini. Berarti kita warga Sumsel, Patut terutama berbangga sobat juga, interest Pak. juga patut berbangga nih. Ya. Kita punya jembatan yang satu-satunya lift, punya ya. menara lift ya Pak ya? Nah, kalau di luar negeri seperti di Jepang atau Korea itu ada banyak. Banyak. Nah, kalau di Indonesia ini sampai sekarang itu cuma satu ini ya. Cuma di Sumsel, di Palembang Ya, khususnya cuma Pak ya? di Palembang di jembatan Ampera inilah. Makanya kemarin kita arahan dari pimpinan ini harus kita kembalikan fungsinya. Kita pasang kembali liftnya. Nah, itu sementara ini kita lakukan untuk perbaikan. Memang ada potensi sih untuk ini menjadi satu kawasan untuk umum, namun ini tentu harus kami koordinasikan lagi dengan para pihak-pihak terkait. Betul. Sobat interest, kita dengarkan tadi penjelasan dari Pak Andi. Mungkin kita pengen lebih tahu lagi tuh Pak, apa sih yang bisa kita dapat manfaat dari APBN yang 1,1 triliun tadi Ya. untuk terutama masyarakat Sumsel gitu Pak, Ya. di tahun 2023 ini Pak, dengan anggaran sebesar itu? Ya baik Pak Izar, kalau bisa untuk 1,1 triliun ini kita alokasikan untuk pemeliharaan jalan dan ada pembangunan jembatan. Untuk pemeliharaan jalan, untuk pembangunan jalan itu tidak ada lagi Pak ya? kalau pembangunan Hanya jalan pemeliharaan saat saja ya? ini, tidak ada Pak. Tidak ada ya? Kita lakukan pemeliharaan di mana yang beberapa prioritas itu ada di preservasi jalan lintas timur dari batas Kota Palembang ke Jambi. Nah ini kan jalur betul. logistik utama. Apalagi kalau terkenal daerah Betung itu Pak ya? Ya betul. Jalan berlubang dan sering macet di situ. Ya itu mungkin sudah mulai dari tahun 2020 kita lakukan preservasinya. Sekarang kita lakukan juga. Harapan kita nanti dari Palembang sampai ke Jambi tersebut kondisi jalannya baik, tidak ada lubang. Kemudian selain itu kita juga lakukan pemeliharaan jalan di lintas penghubung dari Betung, Sekayu, Mangunjaya sampai ke Lubuk Linggau. Kita juga lakukan pemeliharaan di mana dulu memang kondisinya parah. Kemudian ini kita alokasikan dengan dana SBSN sehingga penanganannya bisa segera tuntas. Selain itu juga ada preservasi di Jalan Lintas Timur Prabumuli. Nah kemudian untuk yang jembatan sendiri yang untuk mengurai titik kemacetan itu ada 3 lokasi. Yang pertama flyover Seki Ujung di Jalan Basuki Rahmat dan R. Sukamto. Ini panjang flyover itu total kalau dari awal penanganan itu 660 meter Pak. Sementara kalau untuk panjang bentangnya sendiri itu 180 meter yang jembatan. Nah ini sudah kita mulai di bulan Juni tahun anggaran 2022 kemarin. Saat ini kalau Bapak dan yang lain lewat ke sana mungkin melihat itu jalan mulai dialihkan dari sementara di tengah kita dialihkan ke pinggir, sementara bagian tengah mulai kita pagari karena kita sedang mulai melaksanakan pekerjaan fondasi di situ. Nah kemudian selain itu di Kabupaten Muara Enim kita ada 2 flyover baru. Di Muara Enim Pak ya? Di Muara Enim flyover baru ya? Karena kita tahu Muara Enim ini banyak sekali
angkutan batubara. Betul. Batubara rangkaian panjang. Kendaraan-kendaraan alat berat gitu ya. Truk-truk besar itu ya. Kereta api, Pak. Oh, kereta apinya. Kereta api batubara rangkaian panjang, di mana melewati persimpangan itu terjadi tundaannya cukup lama. Nah, kemudian di situ kita tahun ini bisa kita mulai pembangunan dua. Oh, di jalur kereta itu kita pasang flyover gitu ya, betul. dibangun flyover gitu ya. Agar tidak terjadi. Jadi nggak menunggu kereta lewat lagi ya, Sobat Interest. Langsung bisa bypass dari atas gitu ya, Pak ya. Bisa lewat di atas. Jadi begitu kereta lewat nggak perlu ngantri lagi, Pak. Nggak, dari pembangunan tadi Pak Andi, itu diperkirakan selesai kapan tuh bisa digunakan, bisa dioperasikan seperti itu flyovernya? Ya, nah ini kalau untuk rencana selesai itu berbeda-beda, Pak. Ya. Kalau untuk flyover Sekip Ujung itu rencana awal kita itu di Desember tahun ini itu selesai. Desember tahun ini? Ya. Sedangkan untuk flyover Pelumpang dan Banten itu rencananya akan selesai di pertengahan tahun anggaran 2024. Oh, jadi itu tahun depan? Tahun depan. Pertengahan tahun depan, Ya. untuk yang di Muara Enim ya? Muara Enim ya. Oh gitu Sobat Interest. Jadi yang berdomisili di Muara Enim dan sekitarnya atau yang melalui jalan di Muara Enim itu setelah pertengahan tahun depan ya, Pak Andi ya, baru bisa nggak lagi menunggu kereta lewat nih, udah bisa langsung dari atas. Untuk warga Palembang, flyover yang di angkatan 66 itu Januari tahun depan udah bisa dilewati ya, Pak ya? Ya, rencananya seperti itu, Pak. Oh gitu. Baik, tadi Pak Andi menjelaskan kalau penyelesaian pembangunan fisik tadi yang flyover di Simpang Sekip maupun yang di Muara Enim, Pak, bisa diprediksi selesai di akhir tahun ini. Kemudian yang di Muara Enim karena kontrak jamak ya, Pak ya? Ya. Tahun depan ya? Gitu. Ya, tahun depan. Kalau progres sampai sekarang nih, Pak, kira-kira sudah sejauh mana progres pembangunan ini, Pak? Baik, Pak, kalau untuk yang flyover Simpang Sekip tahun ini itu progresnya 42,2%. 42,2%. Di lapangan yang sudah kita selesaikan itu pembangunan frontage atau jalan di samping flyover itu, kemudian saat ini sedang dilaksanakan pekerjaan fondasi berpile. Mungkin kalau Bapak lewat di sana, Ya. itu lalu lintas sudah mulai dialihkan ke sisi kiri dan kanan ya, Pak. Ya. Sedangkan di jalur tengah itu sudah kelihatan Artinya mulai masih dipasangi. macet juga kita sekarang ya, Pak, karena sudah pengalihan jalan ya, Pak ya. Betul, mulai dipasangi pembatasan dengan pagar-pagar seng sehingga kita bisa bekerja di area tengah dari badan jalan. Berarti kalau sudah 42% itu sudah mendekati 50%, separuh ya, Pak ya? Ya, sudah separuh sudah jalan hampir pembangunan separuhnya, fisiknya ya, Pak ya? betul. Makanya bisa dipastikan akhir tahun nanti selesai ya, Pak ya? Ya, insya Allah akhir tahun selesai. Sedangkan untuk flyover Bantayan dan Gelubang ini karena memang baru terkontrak tahun ini, Pak, itu masih di dalam tahap mobilisasi dan persiapan lapangan. Nah, ini yang nanti akan selesai di pertengahan tahun 2020. Artinya secara fisik belum dimulai, Pak? Secara fisik sudah mulai mulai penyelidikan tanah dan pengukuran. Ya. Namun mungkin belum banyak Mulai ya, pengerjaannya yang ya, belum dimulai, Pak ya? belum banyak kelihatan di lapangan karena memang masih baru terkontrak. Betul. Baik, Pak Andi, sangat komprehensif sekali penjelasan Bapak tadi. Terus terkait pelaksanaan anggarannya, Pak, untuk anggaran 1,1 triliun itu, kira-kira kendala apa yang dialami, Pak, dalam pelaksanaannya itu, Pak, di tahun ini? Ya, kalau kendala terutama kita mungkin di lahan dan utilitas, Pak ya. Lahan dan untuk utilitas. pekerjaan pembangunan jembatan dan flyover, karena ini memang berada di lokasi yang memerlukan lahan yang lebih besar dari sebelumnya. Ya. Nah, itu kendala-kendalanya itu sering di ketersediaan. Mungkin terkait pembebasan lahan, ganti rugi itu pengaruh juga, Pak? Enggak? Ya, betul. Kalau pembebasan lahan kan biasanya kita dibantu oleh Pemda, namun kan ada beberapa juga kadang-kadang ini berhubungan dengan masyarakat, ada yang begitu di saat pemrograman itu sudah selesai, namun saat pelaksanaan ada juga hambatan-hambatan sedikit. Dan selain itu juga biasanya di jalan nasional kita ini kan ada utilitas milik swasta, yang begitu kita bekerja kan tentunya harus dipindahkan keluar dari ruang milik jalan. Nah, itu biasanya yang memerlukan waktu untuk pemindahannya. Oh gitu ya.
Terus terkait kendala-kendala tadi yang Pak Andi jelaskan yang ditemui oleh Balai Besar ini dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur ya jalan dan jembatan tadi Pak Andi, kira-kira strategi apa nih yang disiapkan ataupun yang untuk mengantisipasi dari kendala-kendala tadi supaya tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu Pak Andi? Gimana Pak? Baik Pak, untuk strateginya biasanya kalau di tahap perencanaan itu di awal-awal kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah. Kalau untuk flyover perlintasan tidak sebidang kereta api itu kita juga koordinasi dengan PT KAI karena ada beberapa lahan itu yang dimiliki oleh PT KAI. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan kemudian kami juga selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait tersebut. Kami adakan rapat-rapat intensif agar pemilik-pemilik utilitas yang berada di ruang milik jalan tersebut bisa segera memindahkan utilitasnya sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati ya Pak Andi. Artinya kendala-kendala tersebut tadi yang Pak Andi jelaskan yang ditemui di lapangan itu, kemudian juga BBPJN juga sudah menyiapkan strategi-strategi penyelesaiannya Pak ya, untuk mengatasi kendala-kendala itu. Berarti bisa dipastikan untuk kendala dan hambatan itu bisa diselesaikan semua ya Pak, sampai kita akhir tahun 2023 nanti. Insya Allah kita selesaikan. Amin, amin. Baik pemirsa, Sobat Interest, itulah tadi mungkin penjelasan dan informasi yang disampaikan oleh Pak Andi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Semoga menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman Sobat Interest semuanya, bahwa apa sih yang kita hanya sekedar lewat, sekedar tahu, melihat kantornya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional itu ngapain aja, kerjaannya apa aja. Mungkin tadi dengan penjelasan Pak Andi, bintang tamu kita pada pagi hari ini, bisa sedikit banyaknya memberi pengetahuan kepada kita semua. Baik Sobat Interest, mungkin sekian saja dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dia tadi Sobat Interest, 1,3 triliun untuk 1.500 km lebih jalan nasional di Sumatera Selatan. Direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan sepanjang tahun 2023 dengan menggunakan dana APBN melalui Direktorat Jenderal Bina Marga di Sumatera Selatan. Luar biasa nggak tuh? Selain pemeliharaan infrastruktur secara berkala, ada juga peningkatan kapasitas melalui pembangunan flyover. Nggak tanggung-tanggung, tahun ini Ditjen Bina Marga membangun 3 flyover. Flyover di Sekip, flyover di Bantayan, dan satu lagi di Gelumbang. Terus ada yang keren juga nih, revitalisasi lift jembatan Ampera yang konsep ruangan di puncak menara dibikin keren dan cantik banget. Nambah lagi nih destinasi buat konten, iya nggak sih? Nah sekian dulu Bakso episode manfaat APBN sepanjang jalan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan yang telah bersedia hadir dan berbagi informasi mengenai manfaat APBN di Sumatera Selatan. Kalau kamu masih penasaran dengan proyek-proyek jalan dan jembatan yang tadi, atau penasaran dengan manfaat lain yang dihadirkan APBN melalui kementerian lain, kasih tahu rasa penasaran kamu dengan ninggalin komen ya. Nah, bocoran untuk episode selanjutnya nih, kita mau ngebahas manfaat APBN memasyarakatkan dan membina. Hayo, tebak undang siapa? Cek terus kanal media sosial Kanwil DJPB Sumsel ya. APBN itu hadir untuk negeri, makanya kenali manfaat APBN lewat Bakso, bincang santai knowing our stakeholders. Bye!